selalu berpikir untuk tetap melakukan sesuatu walaupun itu kecil. Dan saat ini saya berterima kasih kita yang hadir di sini juga rata-rata adalah yang mengirimkan puisi untuk antologi Rempang Luka yang diselenggarakan oleh komunitas seni Rumah Hitam. Itu ada 136 penyair dari Indonesia, Singapura dan Malaysia yang mengirimkan puisi, mencatatkan peristiwa Rempang itu dalam bentuk puisi. Tapi malam ini kita tidak berbicara pasal Rempang, tapi nak baca puisi pasal Rempang juga tidak apa-apa, nak baca puisi pasal Palestina juga tidak apa-apa, nak baca puisi pasal apa saja boleh, ya, karena kata itu adalah senjata. Ya, kata itu lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada nuklir. Jadi kita gunakan kata ini untuk menghentikan nuklir, untuk menghentikan pedang. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Banyak maaf atas pelayanan yang tidak berpatutan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan turun sepenggalah dan tawa membuncah, nyiur melambai ke awan jantung dan hati rasa tertawa. Di pelantar kandil pemuram, bayangan berebut jalan dengan temaram, menyuruh memanggil segala putri sekalipun masuk beperi-peri. Amboi, luka yang menyayat, tak berdarah terasa hebat. Syair dilantunkan pula, mantra dibacakan sudah. Nasib memang sebuah pertarungan antara janji dan hidup yang dicampakkan. Sekaliannya orang disuruh kampungkan, sekaliannya orang disuruhnya masuk. Ingat masa berubah, terkenang zaman yang sudah. Beta rasa tak salah, alangkah nista negeri punah. Adalah beta Tuhan yang elok, tapi kenapa semua berbelok? Begida sendiri memberi titah, semua orang disuruhnya kerah. Oh anak negeri, ini cermin tempat berpaut bagi segala yang patut. Ini cermin tempat mengadu bagi lidah yang mengadu. Matahari pasti tenggelam, bulan terbitkan malam. Orang bekerja tiadalah malas, karena engkau hendaklah lekas. Akhirnya badai datang, menggilas segala rupa, menyapu semua ingatan. Tak bersisa kecuali amarah. Rabu mulai ditambahkan. Orang di kota kampung Melayu semuanya datang membawa kayu. Datanglah ia berkawan-kawan daripada laki-laki dan perempuan. Perintah berbalas umpatan, amuk ditawar urayan. Raja adil, raja lalu. Siapa luka negeri tak beralamat. Seorang datang dan melantang, kepada baginda dipersembahkan. Sekaliannya itu disuruh taruhkan. Duhai, tunduklah amarah, lemahkanlah suara. Jangan dalam sangkaan, akulah baginda yang mulia, yang wakil dewata di tanah bunda. Apakah sesal, apakah murka? Sebab dipanggil durja, berperi, kapitan tua hendak kemari. Tanah harus dibajakan, nasib pula hendak ditanahkan. Dengarkanlah wahai, awalnya berat airnya hikmat, tak ada masa buat menanti. Sekali pasti tentulah jadi, mengerjakan baginda demi mahkota. Siang dan malam berjaga mata, pada hari itu bekerja segera. Ramailah lagi tidak terkira. Tegak berdiri mengangkat senjata, Siti menangis mengiba-iba. Dikerah segala penjuru, niat hati seakan diburu. Bersampul kain putih yang halus, dicucukkannya telur beratus-ratus. Ada perintah dari dalam istana, bagi siapa yang durhaka membangun nasi beratah kona. Sangat dipuji raja yang gana. Bubu terbilang, perangkap dipasang. Gegetar bernama sepohon beringin, dahannya rampak, batangnya licin. Udara mengandung racun, tak ada celah untuk bertahan. Yang mengalah juga insun. Kembang dan paksi ditaruhnya cermin, berdering-dering ditiup angin. Atas nama kuasa, pesta pora istana, cahaya memancar kilau-kilauan. Di adab yang berjawatan,
Ahoy, kapitan datang. Disambut dengan segala merjan. Akhirnya tangis redam, bersisa kutuk dan dendam. Orang melihat berebut-rebutan serta berlari berdahulu-dahuluan. Oleh melihat uang kekampitan sudah sampai ke jembatan. Oktober 2023, Jibril Istira. Lukisan senja, matahari beranjak keperaduan, terbenam di telan bibir pantai di ujung pulau seberang sana. Cahayanya memerah jingga, membias ke cakrawala. Burung camar merindukan si buah hati di ranting bakau, sementara kelelawar bangkit dari pertapaan. Sedangkan aku masih di sini, menulis namamu di pasir pantai. Mencintaimu merupakan sebuah kegilaan. Ya, aku memang gila. Aku memang gila. Gila merindukan aroma tubuhmu. Begitu lama pengantian ini. Entah sampai kapan kau akan kembali. Berharap sebuah kapal bersandar di dermaga, salah satu penumpangnya adalah dirimu. Entah sudah berapa lama, berapa purnama terlewati, hari demi hari, masa ke masa merindu merenda sepi. Namun belum juga cabar memberi kabar. Meskipun begitu, setiap senja aku selalu menunggu, walau harapan tak pasti. Entah esok, entah lusa, apakah kau akan kembali? Habibah! Ya Allah, Habibah. Duhai Habibah, terkadang kau begitu pandai menyembunyikan rasa. Betapa aku tertipu. Kulihat wajahmu bagai bulan terbelah, paras menyisakan luka. Aku tahu betapa kau berduka. Menyembunyikan bulir air mata, kau basuh rinai hujan agar tiada yang tahu kau menangis. Duhai Habibah, pada masanya nanti semua akan baik-baik saja. Percayalah, percayalah Habibah. Aku akan datang menjemputmu, membawamu ke rumah kita. Walau kecil, tiada taman seindah istana, namun itu rumah kita. Mari kita bangun kembali, merajut benang kasih, merendah hari semakin senja, matahari tenggelam di ufuk barat. Selagi ada waktu, masih ada kesempatan sebelum kita berpulang. Suatu hari nanti, hujan akan reda. Setelah sekian lama menyiram bumi, meninggalkan jejak kenangan di telaga rindu, pada akhirnya akan baik-baik saja. Percayalah Habibah, mari kita buka lembaran baru, mulai lagi dari awal seperti dulu. Saat kita tak saling kenal, kita saling menjaga privasi. Sebelum ada yang tersakiti, sebelum ada yang terluka, sebelum air mata menjadi telaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pakai mimpi berada di rumah hitam Pak Darmizi ya. Alhamdulillah hari ini, malam ni insyaAllah sebetulnya saya itu seorang dosen bidang kesusastraan. Tapi saya hanya menulis secara serius bila berpisah dengan puteri saya. Bila puteri saya belajar di Pondok Puteri 1, di situlah saya menulis. Dan malam ni saya ingin nyatakan perasaan saya dalam sajak saja yang berjudul Kembara Santri Berlari Mengejar. Cerita rindu nyaring berlagu, sendu biru menisip kalbu, tujukan hati badan terlalu, keringkan pipi air mata ibu. Kian laju ajar, kian laju alirnya sendu,
makamkan semua 1000 saya. Doa gigih anakku agar setia berburu. Tahta diburu laluan ilmu, Semarang, Jogja dan Surabaya. Pelantar itu di hati, melukis rasa pada dada masa. Sunyi seketika tiada bersapa, kolam air mata laju berbicara. Jangan titipkan rindu pada masa, bebaskan rasa tanpa merayu. Jangan diulang bicara nestapa, hancur lulur di hujung-hujung. Benalah jambatan harapan baru, bersatu dalam mimpi kita beradu, mengukur doa yang padu, mengukur embun di suluk kalbu. Berbayang rindu menuju lagi, restu ilmu laju, merungkai sejarah lama, keringkan kolam air mata, bersatu dalam kalbu. Anugerah ilmu buat santri ini, perjalanan berliku gigih di daki, akrab janji gigih di padu. Terima kasih Gonto Putri Satu. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu puisi yang saya tulis persis 1 hari setelah tsunami. Aku batu yang dilempar debu, aku batu yang menyerbu darat dari samudra. Gelombang itu menggelombang, bukan hanya menghempas perahu, tapi juga menghempas kalbu dunia. Tsunami saat itu adalah bencana terbesar dari langit, seperti tersebut dalam kitab suci. Maka ribuan manusia seketika meregang nyawa. Aku batu yang menggelinding jauh dari puncak-puncak gunung, lalu ditendang gelombang. Di lapangan Belang Bintang, kota Banda Aceh, ada ratusan bendera negara-negara yang ikut menjumbang dan membantu korban-korban gelombang raya. Lalu ratusan negara pula mengirim bantuannya berupa benda dan harta, rupiah, dolar, atau mata uang lainnya. Bendera-bendera mereka disemen kuat, menancap ke tanah di sekeliling lingkaran Belang Padang, kota Banda Aceh. Ternyata bencana yang diturunkan Tuhan jauh lebih dahsyat dari bencana yang dikelola oleh manusia. Namun ketika Rempang menghela, Papua disembunyikan, Gajah hari ini penuh dengan luka, derita yang dicipta manusia. Hanya sedikit negara yang berani mengibarkan benderanya. Atas nama makhluk mana Tuhan harus menurunkan ingkarnya hingga seluruh bendera di dunia tertancap di Gaza.
Aku batu yang menggelinding luruh menjadi debu. Semua bersujud di hadapan Tuhan. Bencana yang diturunkan Tuhan, tapi banyak tempat dikelola oleh manusia dan Tuhan tak ikut campur tangan, dan satu bendera negara pun tak ada yang berkibar di sana. Atas nama manusia, haruskah kegelian manusia ini dilaknat Tuhan sehingga semua bendera berkibar di satu wilayah bencana yang sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada saudara saya Bang Salman Yoga yang telah mendorong saya naik di atas pentas yang berapa kaki. Tetapi begitu masyhur di Malaysia, tapak Tarmizi Rumah Hitam, begitu gah di sana. Malam hari ini saya sampai ke sini. Terima kasih daun keladi di atas jemputan Encik Tarmizi. Kalau boleh nak datang lagi. Oh ya sudah. Terima kasih warga di sini. Mohon maaf atas kekhilafan saya membaca puisi kerana saya hanya barusan saja akibat didorong dipaksa oleh istri. Kalau tadi Bang Yudhistari membacakan puisinya mengenai Rempang, istri saya membaca puisi mengenai putrinya yang jauh di mata, dekat di hati. Hampir menangis tadi. Dan suara bersemangat Bang Yoga, Bang Salman Yoga. Jadi saya di sini untuk mengurangi sedikit kekeluhan, keresahan, kegalauan, kerinduan, kemarahan warga terhadap apa yang berlaku 3 jaman daripada sini. Tajuk puisi saya yang baru ditulis tadi, hampir maghrib. Kerana hampir maghrib lah saya berpakaian begini, bertanjah, baru dibeli. Sudah. Tajuknya Ibtasim, daripada perkataan bahasa Arab, yaitu senyumlah. Hilangkan kegalauan, keresahan, kerinduan, keperitan dengan menarik otot-otot muka dengan mudah. Kerana senyum itu sedekah, kurniaan Allah maha berkah. Juga kita awali setiap pagi nan indah, setiap bermulanya malam dengan senyuman yang haibah. Begitu juga dengan kata-kata yang telah saya lontarkan tadi, Bismillah sebagai satu doa. Kerana itu kalimah berkah, kalimah tidak susah, tidak payah, tetapi mempunyai barakah yang begitu luas, yang boleh mendatangkan nusrah
daripada Allah. Ini dah tak ikut skrip dah ni. Suka hati ya. Siapa suruh jemput? Moga setiap manusia urusannya dipermudah. Moga setiap doa diijabah oleh Allah Maha Kudrah, Maha Iradah. Agak panjang juga ya. Senyumlah. Coba senyum sedikit. Ambil gambar senyuman itu. Senyuman tidak perlu kita berpenat lelah. Wahai hamba Allah, di malam yang berkah ini senyumlah. Awali pagi kamu nanti dengan senyuman yang merekah di bibirmu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya asli budak Kelab Panjang, orang Melayu. Kemudian saya di sini sudah dari Januari kemarin sampai sekarang. Kemudian saya di sini kerja di salah satu perusahaan PT Galangan Kapal. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Siti Salma bahawa tadi kami sempat WA bahwasanya di sini ada helat atau pertemuan kita sama kita untuk mesti keluarkan bakat kita. Gitu ya bang. Kemudian izinkan ini malam dan kesempatan ini saya mau baca puisi yang saya tulis dua. Pertama judulnya Rempang Melempang. Wahai anak kata, sampai hati atas tanah kau berjanji, bersumpah pada Siratal Mustaqim, sebati menabik bangsa dengan nama Tuhan yang Maha Segala. Sepadan nak kau jadikan laluan, inti nak kau jadikan balai, kandung tertiba nak kau bunuh, keruh cubalah dekati, semak kau babat, betung kau tetak, resam kau hentam, lepuk lepak. Yang tersurat padanya buku, yang tersirat padanya guru, yang termakan padanya badan, yang terasing padanya tanah. Bertahanlah, belagak kecil bak beliung, kena tumpas jua kempas yang besar. Rela kau tagankan bangsa, nak cuba menamat adat, emak ayah nak kau tikam, buat jua nak kau palak, makan sumpah. Wahai mambang puaka tanah, mustahillah muka masam seram mengutuk, amuk telayang di awang-awang, merempas kata menyambut hamun. Apa hendak kau jadi, jadilah, puah menanah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah puisi yang saya tulis bulan Juli lalu, waktu saya mengadakan perjalanan ke Turki. Nah, jadi di situ bersama Bang Asrizal, di situ saya melihat pemandangan yang luar biasa indah. Di belakang hotel tempat saya menginap, tiba-tiba ada 2 busur pelangi dekat sungai.
Jadi sungai di belakang hotel itu sungai mengalir dari kanan ke kiri saya. Di kiri itu langitnya, pelanginya melengkung dua, jelas sekali. Jadi betul-betul buat saya sebuah persembahan luar biasa. Jadi saya akan bacakan. Puisinya berjudul Sebusur Pelangi dan Embun yang Bergelayut di Ujung Daun, karya Hening Wicara. Di tepi sungai Kizilirmak, Turki, sebusur pelangi sengaja memecah pagi, hingga setitik embun yang bergelayut di ujung daun itu pun mengerti bahwa yang remuk berkali-kali bukan ia sendiri. Sebusur pelangi itu datang dengan wajah tenang, tanpa diundang awan, tanpa dijemput hujan, tanpa diantar halilintar, hanya untuk bersaksi bahwa warna tak pernah abadi dan tak akan punya arti ketika mata tak memilih cinta sebagai lensa paling kornea. Karena dalam menatap dunia, bulu-bulu lentik dan cantik yang berkedip hampir tiap detik tak pernah sanggup menampung rintik, meski seukuran debu setitik. Dan cinta yang bergelora sebagai cahaya tak akan pernah bisa hadir pada akal yang alpa dari fikir, pada kalbu yang lalai dari zikir. Di ujung pagi, sebusur pelangi ajak embun berjanji untuk membuang keluh jauh-jauh, tiap kali jatuh, tiap kali luruh, untuk berdamai dengan segenap sakit, meski perih menghimpit, meski luka menggigit, untuk menerima segala pemberian semesta dengan dada seluas jagat raya. Sebab hanya kecemerlangan hati yang dapat menyentuh langit. Turki, Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Lebih kuat dengan Pak Usu belakang tu juga. Masalahnya. Terbaik. Kalau apa ni lupa dah nama dia? Abang Tarmizi. Terima kasih Abang Tarmizi. Teruk jemput awak kat jalan tadi. Maklumlah orang baru Okey, kita mula belajar ni nak baca. Saya cuba bawa puisi daripada karangan Bapak Johnson Effendi dari Sumbar. Yang berjudul Habib. Rasanya ku ingin menyelam ke dalam samudra cinta, adalah jejak cinta tersemat di paling hati antara serpihan karang. Bila saja pernah ada sedikit waktu, kau beri aku kesempatan agar dapat merajut kembali benang-benang cinta terputus menjadi sal penghangat leher dari kedinginan asmara. Menjadikan aku hidup kembali seperti bangkit dari kematian. Bagai mati suri, hidup tidak, mati pun tidak. Wahai jiwa-jiwa pengelana, kembalilah surut setapak menengok ke belakang.
Di sana dulu ada cinta. Ada cinta bertahta menjadi raja dan permaisuri, menjalin kasih sayang. Kini hilang jejak, tersekat jarak pemisah antara dua tirai bagai tembok berdinding tinggi. Percayalah Habibah, kepada siapa lagi dapat berbagi cerita tentang cinta bercengkerama dan bermanja. Kini betapa jauhnya diri, jauh sekali. Beri kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki kesalahan. Merajut benang kasih bersulam emas sebelum menghadap ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah puisi. Perempuan yang menunggu di pintu, puisi yang belum usai. Boleh matikan bang? Kecilkan volumenya. Boleh matikan bang? Kasian nih copyright. Gak apa? Tak apa-apa katanya bang. Gas. Coba slow aja sedikit. Oke. Puisi ini saya tulis ketika 3 bulan kepergian ibu saya. Ada batas. Kuat-kuat hati. Perempuan yang menunggu di pintu, puisi yang belum usai kepada emak. Di subuh yang menipis, sayup azan berkumandang bergantian dengan kokok angin. Wajah lusuh itu menghela panjang napasnya. Barangkali itu helaan terakhir, helaan penghabisan sebelum kokok ayam benar-benar tak lagi didengarnya. Ia susuk pipan reot sembari mencium bantal berisi baju buruk anak-anaknya. Ia susuk pipan reot sembari mencium bantal berisi baju buruk anak-anaknya. Ini kali terakhir engkau kucium sebelum ketujuh anakku menciumku dalam dingin yang liu. Ia pandangi baju pramuka milik anak bungsunya yang bergantung rapi selama puluhan tahun. Ia yakini baju itu penghilang tangis paling gugu. Ia pandangi baju pramuka milik anak bungsunya yang tergantung rapi selama puluhan tahun. Ia yakini baju itu penghilang tangis paling gugu. Ini kali terakhir engkau kutunggu, sebab air mataku mengering lalu pindah pada lukamu. Ini kali terakhir engkau kutunggu, sebab air matamu mengering lalu pindah pada lukamu. Bergegas ia gandeng hatinya. Bergegas
Ia gandeng hatinya menuju sumur, membersihkan diri, berwudu lalu sholat. Bergegas, ia gandeng hatinya menuju sumur, membersihkan diri, berwudu lalu sholat. Ini kali terakhir doaku untuk ketujuhnya. Ini kali terakhir doaku untuk ketujuhnya. Ini kali terakhir doaku untuk ketujuhnya. Sebab mereka pun aku menjelma sepi, menunggu doa dilangitkan. Demikianlah puisi ini belum usai saya tulis dan tidak akan pernah usai, sebab air mata akan terus jatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut ke puisi Rempang. Kebetulan kemarin sempat memberikannya ke Abang Permisi. Duh, Rempang elok dan menawan. Duh, Rempang elok dan menawan. Aneh bagi yang tidak memahami cinta. Senyum manis bagi yang memahaminya. Sebab cantikmu sungguh menggoda, siapa yang datang pasti bentar. Menyelami hangatnya pulaumu, kau juga begitu elok. Segala lekukmu begitu memesona. Setiap mata selalu jatuh cinta lagi pada damai. Kini kau digadai demi mengisi kantong-kantong ambisi, 1000 alasan agar dalam rengkuhan jutawan. Sebab kamu menjadikan mereka tertawan. Bukankah kamu cantik, mengundang perang 16 pedalaman, melahirkan ribuan buah cinta. Kini kau harus mempertahankannya, sebab ribuan long akan lahir. Bahkan kita semua menjadi long. Orang pribumi membumi, sebab aku adalah pribumi. Hai kau, jangan terlalu lama memainkan perang. Jangan pula api menyala di setiap petang. Ribuan anak-anak menanti ayah ibunya pulang. Sebab ada rindu berteduh di rindangnya daun negeri ini. Semua besar 15 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan puisi Ule Jenny. Nah, puisi ini karena kita ini satu sanggar ini berdua, satu sanggar, satu sekolah. Nah, kita punya studio juga. Jadi studio itu kita manfaatkan selain membuat puisi, baca puisi, nah langsung kita buat aransemen lagunya. Nah, nanti setelah saya membacakan puisinya, baru masuk ke irama karaoke-nya. Cintaku sebening madu, karya Ule Jenny. Senyum mentari pagi, sambut cintaku yang gelisah. Menatap wajah bulanmu berseri, menusuk kalbu membening rindu. Rengkuhlah diriku meraih bintang demi bintang. Kita petik miliaran cinta hingga senja hanya milik kita. Itulah hanya milik kita. Cintaku sebening madu,
ku persembahkan padamu. Wahai engkau cinta sejatiku, dengan segala lara, hilangkan sepimu, jiwaku seutuhnya untukmu. Terbitlah senyum mungil kita, sebening madu kasih kita. Tuhan merestuinya. Senyuman hari pagi, sambut cintaku yang gelisah, menatap wajah bulanmu berseri, menusuk kaduku, membening rinduku. Engkaulah diriku, meraih bintang gemintang, kita petik miliaran cinta hingga senja, hanya milik kita, itu hanya milik kita. Cintaku sebening madu, ku persembahkan padamu. Wahai engkau cinta sejatiku, ku dekat segala lara. Hilangkan sedihku, jiwaku seutuhnya untukmu. Terbitlah senyum mungil kita, sebening madu kasih kita. Tuhan merestuinya. Senyuman tadi pagi, sambut cintaku yang gelisah, bulanmu berseri, menusuk kalbumu, memening rindu. Engkaulah diriku, meraih bintang gemintang, kita petik miliaran cinta hingga senja, hanya milik kita, itu hanya milik kita. Cintaku sebening madu, ku persembahkan padamu. Wahai engkau cinta sejatiku, ku dekat segala lara. Hilangkan sedihmu, jiwaku seutuhnya untukmu. Terbitlah senyum mungil kita,
satu sebening kayu karya oleh Ceni. Ini rupanya mengisahkan tentang cinta oleh Ceni dengan udah dijawab sendiri. Terima kasih. Oke. Yun, Ilyas belum tampil Yun. Mana boleh ada ketua tampil. Kosong ruang penyair pendatang Ilyas Mauharta.